Jadi di atas genteng rumah Muksin itu ada bola api yang muter-muter di atas rumahnya. Dan kejadian itu terjadi hampir 2 menitan. Dan ketika Muksin dan Bambang ngeliat bola api terbang itu, mereka ini nggak bisa ngomong sama sekali. Mereka diem. Dan disinilah Muksin itu tiba-tiba mencium aroma minyak serimpi yang kuat banget. Aroma minyaknya orang mati. Dan aromanya itu wangi banget, menyengat banget. Nggak lama kemudian Muksin itu mencium aroma kapur barus dan juga aroma bunga melati. Jadi yang dibayangkan oleh Muksin itu kayak mencium aroma jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Pak Muksin yang asalnya dari Blora, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman sekalian, pengirim cerita di episode kali ini bernama Pak Muksin. Pak Muksin ini beliau sekarang tinggal di sebuah desa di Blora, Jawa Tengah. Di sini Pak Muksin mau membagikan pengalaman mistis yang pernah dialami oleh kakak kandungnya. Jadi kakak kandung Pak Muksin ini seorang laki-laki namanya Rejo. Dan kejadian ini terjadi di sekitaran tahun 1995 sampai sekitaran tahun 1996. Muksin ini adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Kakaknya yang laki-laki itu namanya Rejo. Dari kecil mereka itu hidupnya ya pas-pasan, bisa dibilang sangat kekurangan. Mas Rejo, kakaknya Muksin ini selalu rajin sekolah. Dari sejak SD sudah terlihat bahwa Rejo itu orangnya cerdas, terutama dalam urusan akademik. Dan nggak cuma itu, dalam urusan ngaji, Rejo itu juga selalu unggul kalau dibanding dengan teman-teman seumurannya. Dikala Rejo masih duduk di bangku SD, Rejo ini sudah tergabung di kelompok anak-anak remaja yang saat itu mereka ini sudah ngaji Al-Quran. Menurut Muksin, di masa-masa itu anak-anak SD masih banyak yang belum bisa baca Quran. Karena mereka masih di tingkat bacaannya itu masih di tingkat dasar huruf hijaiyah. Kalau teman-teman tahu dulu ada kitab untuk cara membaca huruf hijaiyah, namanya Iqra. Tapi waktu itu tidak dengan Rejo. Rejo ini sudah nggak ngaji Iqra lagi. Rejo sudah lancar membaca Iqra dan cukup lancar juga membaca Al-Quran. Inilah yang akhirnya membuat Rejo tergabung di kelas bacaan Al-Quran bersama anak-anak yang di atas Rejo. Tapi sejak SMA, Rejo sudah mulai jarang ngaji di langgar. Rejo itu lebih banyak belajar pelajaran sekolah di rumah. Ini karena waktu itu Rejo pengen banget bisa kuliah di kampus negeri. Rejo itu selalu pengen banget kuliah di UGM. Dia pengen tinggal di Jogja. Jadi akhirnya ketika lulus SMA, Rejo pun diterima di sebuah fakultas di UGM. Dan dengan semua tabungan dari orang tuanya, Rejo akhirnya berangkat ke Jogja. Di situ dia ngekos di dekat kampus, dan sejak Rejo ini kuliah, Muksin itu merasa kesepian. Biasanya di rumah selalu ada Mas Rejo yang ngajak dia main atau ngobrol atau bercanda. Tapi sejak Rejo kuliah di Jogja, rumah itu jadi terasa sepi. Tapi untungnya Rejo ini selalu pulang setiap 2 bulan sekali.
Dan momen-momen kepulangan Rejo itu selalu dimanfaatkan Muksin untuk berlama-lama dengan kakaknya itu. Jadi setiap kali Rejo pulang, bapak dan ibu itu selalu ikut senang. Jadi bapaknya Muksin ini selalu menyembelih 1 ekor ayam kampung dan kemudian dimasak kari ayam. Karena kari ayam dan juga tahu ini kesukaan Mas Rejo. Dan singkatnya waktu pun berlalu. Suatu ketika Rejo ini pernah cerita ke Muksin bahwa di kampusnya itu ada beberapa wanita yang berusaha mendekati Mas Rejo. Dan di kesempatan itu juga, Muksin ini sempat bertugas jadi dewan penyeleksi calon jodohnya Mas Rejo. Di situ Mas Rejo nunjukin ke Muksin ada foto beberapa wanita yang lagi dekat sama Rejo. Menurut Muksin, hampir semua perempuan itu cantik. Tapi Mas Rejo ini ternyata sudah punya pilihan. Jadi pilihan Mas Rejo bukan wanita-wanita di foto-foto itu, tapi ada satu wanita yang dia ini juga merupakan mahasiswi di UGM juga, tapi dari fakultas yang berbeda dengan Rejo. Perempuan ini asalnya dari Semarang. Namanya kita sebut saja Yani. Alasan kenapa Mas Rejo itu lebih condong kepada Yani ini, karena kata Mas Rejo, Yani ini anaknya pendiam. Menurut Mas Rejo, Yani ini lebih bisa membebaskan Mas Rejo. Di situ Mas Rejo juga cerita ke Muksin, ada satu wanita yang sikapnya itu agresif sekali ke Mas Rejo. Sebut saja namanya Manda. Kata Mas Rejo, Manda ini anak orang kaya. Dia tinggal di daerah Pekalongan. Manda pernah menyatakan perasaan sukanya ke Rejo. Tapi Rejo waktu itu nggak tertarik sama sekali. Nah, belakangan barulah Mas Rejo ini tahu bahwa ternyata Manda itu bukan orang Pekalongan. Tapi dia sebenarnya orang Jakarta. Bapaknya pun juga tinggal di Jakarta dan katanya bapaknya itu adalah seorang pejabat di sana. Nah, suatu ketika Mas Rejo ini lulus kuliah, dia melamar di sebuah perusahaan cukup besar di Jakarta. Dan mulai sejak saat itu, Mas Rejo mulai tinggal di Jakarta dan bekerja di sana. Di perusahaan itu ada sebuah mes. Mes ini disediakan untuk karyawan yang kerja di sana, dan di mes itulah Mas Rejo ini tinggal. Ketika mendengar Mas Rejo diterima di perusahaan itu, bapak itu langsung menyembelih 1 ekor kambing untuk syukuran. Jadi waktu itu tetangga-tetangga ini diundang ke rumah, mereka makan-makan sekaligus untuk mendoakan kesuksesan Rejo. Tibalah waktu itu hari di mana Mas Rejo ini pulang ke rumah. Waktu itu sudah sekitar 3 bulanan Mas Rejo kerja di perusahaan ini. Dan ketika Mas Rejo ini datang, dia itu diantar sebuah mobil dengan ukuran yang cukup besar. Muksin di situ sempat melihat di mobil itu ada logo perusahaan. Di situ Mas Rejo ini turun dan membawa barang-barang seperti kipas angin, kompor, dan juga TV. Para tetangga itu menyambut kedatangan Mas Rejo. Mereka semua tentu ikut bangga dengan Mas Rejo. Bagaimanapun juga mereka menganggap Mas Rejo ini adalah anak desa yang sudah sukses di Jakarta. Dan ketika Mas Rejo datang, dia itu menyerahkan semua uang gajinya ke ibu. Kata Mas Rejo, di Jakarta sana dia nggak butuh apa-apa. Karena tempat tinggal sudah disediakan perusahaan, makan pun juga sudah ada uang makan. Selain itu Mas Rejo juga bukan seorang perokok, dia juga nggak pernah beli rokok, dan Mas Rejo ini juga nggak suka beli-beli barang-barang pribadi. Tapi ketika Mas Rejo ini menyerahkan uangnya ke ibu, waktu itu ibu ini nggak mau. Ibunya ini kasihan sama Mas Rejo, jadi beliau sengaja menerima uang itu, tapi beliau menyimpan uang tersebut untuk tabungan Mas Rejo ke depannya. Suatu saat ibunya ini bilang bahwa ibunya itu akan mengembalikan uang tersebut ke Mas Rejo, entah untuk biaya pernikahan atau untuk biaya usaha yang baru. Jadi uang ini sengaja disimpan oleh ibunya Mas Rejo. Dan nggak terasa sudah sekitar 1 tahunan Mas Rejo ini kerja di Jakarta. Momen itu adalah momen menjelang Idul Fitri. Mas Rejo ini datang 2 hari menjelang Hari Raya Lebaran. Lagi-lagi di situ Mas Rejo ini bawa beberapa barang untuk orang rumahnya. Dan juga beliau bawa beberapa oleh-oleh untuk keluarga dan juga para tetangga. Dan sisa uangnya kemudian diserahkan ke ibunya lagi. Dan seperti biasa, ibunya Mas Rejo ini menyimpan uang dari Mas Rejo itu di kotak jati di dalam lemarinya. Nggak ada yang menyangka bahwa momen hari raya itu adalah momen hari raya terakhir mereka bersama Mas Rejo. Nah, ceritanya malam itu ketika malam takbiran, Muksin ini sengaja menemani Mas Rejo. Dia ngobrol sama Mas Rejo dan juga para tetangga-tetangga yang ada di sana. Tetangga-tetangga itu nongkrong di situ menemani Mas Rejo sampai sekitar jam 2 dini hari.
Setelah itu para tetangga ini pulang, dan Mas Rejo ini masih belum beranjak dari tempat duduknya, tinggallah mereka berdua, Muksin dan juga Mas Rejo. Tiba-tiba Mas Rejo itu ngambil sebatang rokok. Rokoknya Muksin ini diambil. Waktu itu Muksin juga sempat kaget, loh Mas, kok sampai ngerokok sekarang? Di situ Mas Rejo bilang, yo nggak apa-apa toh Dek kalau sekali-sekali, ini Mas lagi pengen aja. Akhirnya mereka berdua menikmati malam itu sambil ngerokok dan menikmati secangkir kopi yang kopinya ini sudah dingin sebenarnya. Ada sekitar 2 menitan lah mereka diam sambil menikmati malam itu. Gak lama kemudian Mas Rejo ini ngomong sesuatu ke Muksin. Dek, pacarmu siapa sekarang? Kamu lagi deket sama siapa? Waktu itu ya Muksin jawab, gak ada pacar aku Mas. Aku ini mau fokus kerja dulu cari uang. Aku ini mau nyenengin ibu sama bapak. Kayak Mas Rejo lah. Terus Mas Rejo ini bilang lagi, lah kalau kamu memang sudah ada calon ya kamu nikah loh Dek. Jangan nunggu Mas. Biar bapak sama ibu nanti jadi tanggunganku. Kamu sudah nggak usah ngurusi bapak sama ibu. Nanti setelah nikah itu ajak istrimu tinggal di sini. Biar bapak sama ibu itu ada temennya. Waktu itu Muksin ini cuma diam mendengar pernyataan dari Mas Rejo. Nggak lama giliran Muksin lah yang tanya ke Mas Rejo. Kalau sampean gimana Mas? Calonnya gimana sampean? Apa sampean masih jalin hubungan sama Mbak Yani itu yang dari Semarang? Mas Rejo waktu itu diam, tapi beliau ini sambil geleng-geleng kepala. Lah Muksin ini penasaran. Muksin sudah tahu pasti ada yang mau diomongin sama Mas Rejo. Tapi Muksin ini masih nunggu. Akhirnya setelah ditunggu lama Mas Rejo nggak cerita-cerita, Muksin pun mendesak Mas Rejo supaya Mas Rejo ini cerita. Nggak lama kemudian Mas Rejo pun cerita. Jadi ceritanya setelah lulus kuliah itu, Mas Rejo ini dapat info lowongan pekerjaan di Jakarta. Info ini sebenarnya dia dapat dari Manda. Perempuan yang dulu ketika kuliah selalu mengutarakan perasaan sukanya ke Rejo itu. Jadi si Manda ini yang terkenal agresif itu. Awalnya waktu itu Mas Rejo nggak mau menerima tawaran pekerjaan ini, karena setelah melamar kerja di perusahaan itu, akhirnya Mas Rejo ini jadi tahu ternyata salah satu omnya Manda itu adalah orang penting di perusahaan tersebut. Jadi di situ Mas Rejo ini nggak mau kalau dia diterima kerja di sana karena KKN, karena dia kenal dengan omnya Manda. Tapi Manda sudah menjelaskan bahwa di situ Rejo akan dinilai secara umumnya pelamar kerja yang lain, dan dipastikan oleh Manda bahwa di situ tidak ada KKN. Singkatnya, Mas Rejo pun mau kerja di sana. Dan ketika Mas Rejo ini tinggal di mes perusahaan itu, Manda ini sering kali datang ke situ. Kadang sepulangnya Mas Rejo ini kerja, Manda itu menjemput Rejo di mesnya. Terus Rejo ini diajak makan di luar. Terus akhirnya dari situ hubungan mereka ini tambah dekat. Tapi di sisi lain, sebenarnya Rejo itu masih menjalin hubungan dengan Yani. Bahkan Rejo itu pengen segera melamar Yani. Karena Rejo jujur waktu itu lebih sreg kepada Yani. Nah, suatu ketika menjelang pulangnya Rejo ke desanya di momen Idul Fitri itu, Rejo ini bilang ke Manda bahwa dia nggak bisa lagi dekat sama Manda. Karena di situ Rejo bilang bahwa dia sudah menjalin hubungan dengan Yani. Waktu itu sebenarnya Manda ini nggak menjawab apapun ketika Rejo ngomong ini. Dia cuma diem. Tapi nggak lama setelah itu Manda ngomong ke Rejo, ya sudah nggak apa-apa, kamu lanjutkan saja hubunganmu sama Yani. Tapi aku juga punya cara untuk menghentikan hubungan kalian. Disitulah Rejo ini kaget mendengar pernyataan ini dari Manda. Rejo bilang, dan bahkan di situ Rejo sempat memohon ke Manda supaya Manda melupakan ini semua. Rejo itu jujur dia nggak kepingin Yani kena efeknya. Rejo ini cuma pingin berteman baik dengan Manda. Tapi Manda saat itu nggak merespon. Akhirnya setelah pernyataan ini disampaikan oleh Rejo, Manda itu pamit pulang. Setelahnya, Rejo akhirnya menuju ke terminal dan pulang menuju ke Blora. Dan dalam perjalanan menuju ke Blora itu sebenarnya Rejo ini sudah mulai panik. Rejo benar-benar memikirkan hubungannya dengan Yani. Waktu itu Rejo benar-benar takut kalau Yani akan jadi imbasnya, akan kena imbasnya. Nah, kenapa Rejo punya pikiran seperti itu? Karena sejak di zaman kuliah dulu, Manda ini orangnya itu sangat percaya dengan hal-hal klinik. Dan hampir semua teman-teman Manda itu tahu soal ini, termasuk Rejo juga tahu. Jadi papanya Manda ini adalah salah satu pejabat pemerintahan di Jakarta sana, yang katanya beliau itu punya paranormal pendamping.
Jadi beliau ini punya paranormal pendamping yang dimana paranormal pendamping ini selalu mendampingi papanya Manda dalam segala aktivitas, terutama dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Nah, ada beberapa hal lain yang membuat Rejo itu khawatir. Pernah suatu ketika di kampusnya itu digelar kegiatan KKN. KKN ini diselenggarakan di sebuah desa. Mereka semua yang ada di sana, mahasiswa-mahasiswa itu menyaksikan sendiri bahwa di situ Manda ini sempat membawa beberapa jimat di lokasi desa KKN itu. Hal ini akhirnya berefek ke para mahasiswa yang lain. Waktu itu banyak mahasiswa yang kerasukan karena hal ini. Nah, ada hal lainnya yang diingat oleh Rejo. Suatu ketika ada salah satu dosen yang pernah langsung mengkritik Manda. Ceritanya waktu itu dosen ini bilang ke Manda bahwa dosen ini nggak terima karena Manda itu terlalu menor dandanannya untuk sekelas mahasiswi. Jadi si dosen ini bilang, kamu itu nggak pantas mahasiswi kok dandan kayak gitu. Wanita yang dandan kayak gitu itu pantasnya ada di Sarkem. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum tahu Sarkem. Jadi Sarkem itu adalah sebuah lokalisasi di daerah Jogja sana. Jadi ketika mendengar kritikan pedas dari dosennya ini, Manda itu nggak terima. Dia sempat memaki-maki dosen itu di kelas, di depan para mahasiswa yang lain. Nah, keesokan harinya, Manda itu nggak masuk kelas si dosen ini. Di situ teman-temannya ini nggak tahu Manda kemana. Dan hari selanjutnya, Manda masih nggak mau masuk kelas dosen tersebut. Dan tiba-tiba, kira-kira 3 hari setelah itu, giliran dosen ini nggak masuk. Katanya dosennya sakit. Di hari lain, dosen tersebut ini masih nggak masuk kelas, katanya sakitnya itu tambah parah. Nah, dengar-dengar, sang dosen ini dibawa ke pengobatan alternatif yang ada di Solo. Karena kata keluarganya, sakitnya itu aneh. Beliau mengalami kejang-kejang ketika mendengar azan berkumandang. Dan itu selalu terjadi setiap ada azan yang berkumandang. Jadi setiap kali ada azan yang berkumandang dari masjid-masjid, sang dosen ini selalu kejang-kejang. Dan kira-kira sudah sekitar 2 mingguan sang dosen ini nggak datang lagi ke kelas. Manda itu sudah kelihatan masuk kelas lagi. Tapi di situ sudah ada yang beda dengan Manda. Waktu itu Manda ini datang dan dia dandanannya nggak menor lagi. Dan waktu itu banyak yang menyaksikan bahwa Manda itu seolah nggak peduli dengan kabar sakitnya si dosen ini. Dosen yang pernah mengkritik dia. Di suatu hari di hari Rabu, ketika mereka mengikuti kelas kuliah itu, mereka mendapat kabar bahwa dosen yang pernah mengkritik Manda, ini beliau meninggal di rumah sakit setelah beliau mengalami sakit panjang dan sakitnya yang sangat aneh sekali. Beliau akhirnya dimakamkan di kampung halamannya yang ada di Jawa Timur. Nah, seketika itu juga setelah kejadian ini, semua teman-teman memandang Manda ini sebagai sosok yang aneh. Dan sejak peristiwa itu banyak dari teman-teman yang mengenal Manda mulai jaga jarak. Mereka akhirnya nggak mau dekat-dekat dengan Manda. Jadi nggak ada satupun yang berani bicara seenaknya ke Manda. Nah, ketika waktu itu Mas Rejo tahu bahwa Manda ini suka pada Mas Rejo, jujur di situ ada kekhawatiran dari diri Mas Rejo soal si Manda ini. Mas Rejo itu takut saat itu untuk dekat dengan Manda. Karena Mas Rejo tahu betul cerita soal Manda, yang pada akhirnya di situ membuat Mas Rejo nggak tertarik dengan Manda. Tapi di situ Mas Rejo ini lebih condong kepada Yani. Dia lebih sukanya kepada Yani. Kata Mas Rejo, sebenarnya hal ini sudah diketahui oleh Manda. Manda sudah tahu kalau Mas Rejo itu lebih condongnya kepada Yani. Tapi di situ Manda tetap kukuh sekali mengejar Rejo. Seolah di situ Manda yakin bahwa dia bisa menaklukkan Mas Rejo. Nah, ketika Mas Rejo menceritakan ini ke Muksin, Muksin sampaikan ke Mas Rejo, Mas, kalau seperti itu ceritanya, sudahlah, Mas ini percaya saja sama Gusti Allah. Kalau Mas Rejo itu lebih condongnya ke Mbak Yani, lebih sukanya ke Mbak Yani, ya sudah, nikahi saja Mbak Yani. Nanti perkara Manda mau gimana-gimananya, serahkan saja sama Gusti Allah. Di situ Muksin melihat pandangan mata Mas Rejo itu tiba-tiba kosong. Muksin ini sudah curiga dari awal ketika Mas Rejo itu tiba-tiba ngerokok terus. Ini pasti Mas Rejo ini lagi stres mikirin sesuatu. Dan ternyata Muksin tahu bahwa inilah penyebabnya. Dan setelah obrolan itu mereka masuk istirahat sebentar, dan ketika azan subuh berkumandang mereka bergegas menuju ke masjid. Setelah itu mereka kumpul di rumah. Ibu mereka ini sudah menghangatkan kari ayam kesukaan Mas Rejo di rumah. Di situ mereka sarapan bareng dan setelahnya mereka menuju ke lapangan untuk sholat Idul Fitri.
Dan sepulangnya dari sholat Idul Fitri itu, wajah Mas Rejo itu pucat. Jadi dalam perjalanan itu wajahnya pucat, badannya lemas. Perjalanan dari lokasi sholat Id menuju ke rumah, di situ Muksin ini harus membopong Mas Rejo karena badan Mas Rejo ini sudah lemas. Akhirnya dibantu oleh saudara-saudara dan juga beberapa tetangga yang ngelihat kondisi Mas Rejo itu dibopong sampai ke rumah. Disitulah Muksin ini sempat berpikir sekilas soal Manda. Apa ini karena Manda? Di situ Muksin sudah curiga. Tapi mulai dihilangkanlah pikiran-pikiran jeleknya itu, Muksin cuma berpikir, mungkin ini karena masakannya ibu. Mungkin kari ayam itu sudah basi, akhirnya dimakan oleh Mas Rejo, atau mungkin sambal yang diambil Mas Rejo itu terlalu banyak tadi pagi. Jadi dia sempat berpikir seperti itu. Dan setibanya di rumah, Mas Rejo itu kemudian dibaringkan di tempat tidur. Dan karena hari itu adalah momen lebaran, para tetangga ini berdatangan. Niatnya mereka silaturahmi. Tapi karena mereka tahu Mas Rejo itu sakit, sekaligus mereka di sana akhirnya menjenguk Mas Rejo yang lagi sakit. Dan sekitar jam 11 siang, situasi Mas Rejo itu malah semakin memburuk. Kondisinya ini malah semakin memburuk, wajahnya makin pucat, dan di situ Mas Rejo sudah nggak bisa lagi diajak bicara. Akhirnya dengan segera Mas Rejo dilarikan ke rumah sakit. Dan untuk menuju ke rumah sakit pun juga butuh perjuangan. Karena di masa-masa itu nggak ada tetangga yang punya mobil. Mereka jadi harus cari angkutan umum lebih dulu. Angkutan umum ini dicharter. Terus akhirnya Mas Rejo diangkut menggunakan angkutan umum ini menuju ke rumah sakit. Dan ketika sampai di rumah sakit, Mas Rejo itu langsung masuk UGD. Adalah sekitar 1 jam Mas Rejo itu di UGD. Setelah itu kemudian Mas Rejo sudah dipindahkan ke kamar rawat inap. Nah di kamar rawat inap ini Mas Rejo itu masih nggak bisa ngomong. Dia kemudian minta kertas sama pulpen. Akhirnya di situ Mas Rejo nulis dengan satu tangannya yang masih lemes itu. Dan tulisan Mas Rejo ini nggak terlalu bisa dibaca. Tulisan ini kemudian diserahkan ke Muksin. Di situ Muksin ngelihat ada tulisan Manda. Muksin langsung kaget. Dia langsung nyambung. Apa mungkin ini karena Manda? Terus di situ orang tua mereka ini tanya, Mas Rejo nulis apa sih? Oh enggak bu, Mas Rejo cuma minta teh manis anget. Akhirnya buru-burulah ibunya itu membuatkan teh manis. Muksin sengaja nggak memberitahu orang tuanya karena dia takut kalau orang tuanya ini malah kepikiran. Dan sekitar jam 4 sore, Muksin ditemani salah satu temannya namanya Bambang. Mereka langsung menuju ke rumah salah satu seorang kiai ternama di daerah Bojonegoro. Setibanya di sana, Muksin dan Bambang menceritakan semua kejadian yang dialami oleh Mas Rejo. Termasuk di situ Muksin juga cerita soal Manda sampai akar-akarnya. Nah, sang kiai ini bilang ke Muksin dan juga bilang ke Bambang supaya mereka itu nggak terlalu suuzon sama siapapun, termasuk dengan orang yang namanya Manda. Sang kiai ini cuma bilang, sudahlah kalian ini nggak usah terlalu suuzon. Toh juga belum benar ini beritanya. Yang penting gini aja, kamu bilang ke ibumu, suruh ibumu ini sholat malam. Sholat sampai berapa rakaat pun suruh jalankan. Dan nanti ibumu ini baru bisa berhenti ketika nanti ada yang nyuruh berhenti. Nah, jadi Kang Kiai ini cuma pesan itu. Kemudian Muksin dan Bambang langsung kembali lagi ke rumah sakit dan menyampaikan hal ini ke ibunya. Dia jelaskan ke ibunya bahwa Sang Kiai itu menyuruh ibu untuk sholat malam. Jadi ibu sholat, berapa rakaat pun ibu jangan berhenti sampai ada yang nyuruh berhenti. Di situ ibunya pun mengiyakan saran dari kiai tersebut. Sore itu semuanya sibuk di rumah sakit. Mas Rejo waktu itu berulang kali muntah dan yang bertugas membersihkan itu selalu ibunya. Sedangkan Muksin waktu itu harus pulang pergi dari rumah ke rumah sakit untuk ngurus administrasi. Dan kira-kira sekitar jam 9 malam, barulah Mas Rejo itu sudah bisa tidur pulas. Dan sampai jam 9 malam itulah mereka belum tahu sakit yang diderita Mas Rejo ini sakit apa. Jadi beritanya masih simpang siur waktu itu. Katanya masih akan dilakukan pemeriksaan di lab lebih dulu. Dan setelah Mas Rejo ini tidur pulas, bapaknya Muksin itu menyuruh Muksin pulang lebih dulu ke rumah. Karena rumah waktu itu masih dalam keadaan yang belum terkunci dan gak ada orang di rumah. Dan apalagi momen itu adalah momen Hari Raya Idul Fitri. Bapaknya berpikir nanti kalau ada tamu keesokan harinya, tamunya ini tahu semua keluarga itu ada di rumah sakit, menunggu Rejo yang lagi sakit. Jadi Muksin akhirnya disuruh pulang. Dia ditemenin Bambang waktu itu. Nah, pas sudah mau sampai rumah,
Bambang ini kaget, dia bilang ke Muksin, Sin, itu apa Sin? Muksin ini langsung mengarahkan pandangannya ke arah rumahnya, dan inilah yang terjadi. Jadi di atas genteng rumah Muksin itu ada bola api yang muter-muter di atas rumahnya. Dan kejadian itu terjadi hampir 2 menitan. Dan ketika Muksin dan Bambang ngeliat bola api terbang itu, mereka ini nggak bisa ngomong sama sekali. Mereka diem. Tubuh mereka itu nggak perkutik sama sekali. Dan sekitar 2 menitan itu, bola api terbang ini pun akhirnya menghilang perlahan-lahan. Tapi anehnya, pas mereka mendekat ke arah rumah, mereka masih mencium aroma asap. Jadi kayak tercium bau arang yang terbakar. Nah, pas begitu mereka masuk rumah, Muksin itu ngelihat Bambang. Bambang ini jalannya itu sudah gemetaran. Dia benar-benar gak berani masuk rumah. Dan setelah Muksin ini membujuk Bambang, akhirnya Bambang pun mau masuk rumah. Bambang itu langsung duduk di ruang tamu Muksin. Di situ Bambang ini masih diem, dia masih termenung. Dia merasa heran dengan kejadian barusan. Gak lama kemudian Bambang tanya ke Muksin, itu tadi apa ya Sin? Muksin sendiri juga nggak bisa jawab karena jujur baru kali itu dia ngelihat penampakan bola api terbang semacam ini. Malam itu karena mereka semua kecapean, Muksin dan Bambang akhirnya memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Mereka tidur berdua di sana, mereka gelar tikar untuk alas tidur. Dan kira-kira sekitar jam 1:30 dini hari, Bambang itu membangunkan Muksin, Sin, bangun Sin. Itu kayaknya ada orang di luar Sin. Muksin waktu itu sudah takut. Katanya Bambang, tadi itu dia sempat kebangun karena dia dengar ada yang melempar genteng rumah mereka. Terus pas ketika Bambang ngeliat keluar lewat jendela itu, dia lihat ada sosok laki-laki berdiri di depan rumah. Waktu itu mereka nggak ada yang berani lihat lagi ke arah luar rumah. Bambang bilang ke Muksin, Sin, tolong antarkan aku kencing Sin. Jujur aku takut. Jadi Bambang waktu itu kebelet buang air kecil. Ya mau nggak mau akhirnya Muksin ini ngantar Bambang ke belakang. Mereka juga nggak tahu kenapa kok mereka ini bisa takut. Dan setelah Bambang ini kencing, mereka berdua balik lagi ke ruang tamu. Nggak lama setelah itu pintu rumah mereka ini dilempar batu. Kuat dan lemparannya tuh kenceng banget. Dan yang dilempar ini bukan batu kerikil-kerikil kecil. Kayaknya yang dilempar itu batu ukuran besar, semacam batu bata atau paving. Dan ketika mendengar rumah mereka itu dilempar batu, Bambang dan Muksin itu kaget. Malah mereka itu nggak berani buka pintu waktu itu. Nggak lama setelah lemparan pertama, muncul lagi lemparan kedua. Dan batunya itu terlihat lebih besar lagi. Peluang! Bersamaan dengan itu, muncullah angin yang kenceng banget. Sampai mereka itu bisa merasakan atap-atap rumah itu kayak mau terbang. Karena saking kencengnya angin ini. Dan gak lama setelah itu, dari arah ruang tamu, mereka bisa ngelihat samar-samar. Ada kobaran api yang muter-muter di depan rumah. Jadi mereka ini posisinya di ruang tamu. Di ruang tamu itu ada jendela kaca. Dan ada tirai yang menutup jendela itu. Tapi lampu di luar itu kan masih kelihatan samar-samar. Jadi kalau ada orang itu pasti masih kelihatan samar-samar bayangannya. Nah ketika mereka ngeliat ada kobaran api besar, itu mereka kelihatan banget. Bola api ini muter-muter. Besarnya itu kira-kira 3 kali ukuran bola basket. Jadi bola api ini itu terbang muter-muter di depan rumah Muksin. Dan dalam momen ini, Muksin dan Bambang itu nggak bisa gerak sama sekali. Bahkan Muksin itu ngeliat, waktu itu Bambang ini sempat nangis saking takutnya waktu itu. Sedangkan Muksin, mohon maaf, dia itu nggak kerasa sampai terkencing-kencing di situ. Dan yang membuat mereka takut ini, itu nggak cuma kobaran api yang muter-muter di situ. Tapi mereka ini juga mendengar ada suara-suara yang aneh. Suara ini kayak semacam suara sosok besar. Itu terdengar jelas sekali di telinga Muksin dan di telinga Bambang. Bambang waktu itu sudah nutup telinganya sambil dia ini nangis. Sedangkan Muksin diam terpaku dan dia terpaksa mendengar suara aneh ini. Kejadian ini nggak lama, tapi rasanya itu kayak berjam-jam. Dan setelah kobaran api ini menghilang, suara-suara aneh itu ikut menghilang. Dan angin yang tadinya itu kencang, ini sudah kembali tenang lagi. Barulah di situ Muksin bisa duduk dan mulai bisa menghela nafas. Pas dia noleh ke arah Bambang, ternyata Bambang ini sudah pingsan. Muksin membiarkan Bambang yang pingsan waktu itu, karena Muksin sendiri masih stres dengan kejadian yang dia alami barusan. Dan gak lama setelah itu barulah Bambang ini dibangunkan oleh Muksin. Dan setelah Bambang ini sadar, Bambang minta diantar pulang ke rumahnya malam itu juga. Dia sudah gak mau lagi ngelihat kejadian-kejadian serem lagi.
Singkatnya, akhirnya Bambang pun diantar Muksin pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Bambang, Muksin ini langsung pulang, dia pamit pulang. Tapi pas mau pulang, Bambang bilang ke Muksin, "Sin, kamu nggak takut apa tidur di rumahmu sendirian? Sudah kamu tidur di sini aja, Sin, nggak usah pulang." Muksin akhirnya sempat kepikiran juga. Dia akhirnya memutuskan untuk tidur di rumah Bambang. Malam itu akhirnya Muksin dan Bambang ini tidur di tempat yang sama, mereka tidur di ruang tamu. Dan kira-kira jam 9 pagi, Muksin ngajak Bambang ke rumah Muksin lagi untuk bersih-bersih rumah dan jagain rumah. Dia jaga-jaga, siapa tahu ada tamu yang datang ke rumah. Dan ketika tiba di rumahnya Muksin, lagi-lagi Muksin ini kaget. Dia ngelihat ruang tamunya itu sudah berantakan semua. Semua barang-barang ini berjatuhan. Kondisi ruang tamu itu ada bekas basahan. Yang di situ mereka juga nggak tahu ini basah karena apa. Muksin akhirnya masuk ke dalam, dia ambil sapu. Dan pas melangkah ke arah belakang itu, dia sempat noleh ke arah kamarnya Mas Rejo. Di situ dia melihat ada yang aneh dengan kamar Mas Rejo ini. Muksin pun akhirnya manggil Bambang karena dia juga takut masuk sendirian ke kamarnya Mas Rejo. "Bang, coba lihat ini, Bang." Bambang pun akhirnya menuju ke kamarnya Mas Rejo. Jadi di situ mereka ngelihat ada bekas bercak darah yang tercipat di spray dan juga di tempat tidurnya Mas Rejo. Dan gak cuma itu, di dinding kamar Mas Rejo itu juga ada semacam bekas muntahan. Bambang akhirnya tanya ke Muksin, "Loh, ini kok ada bekas muntahannya Mas Rejo? Kok belum kamu bersihkan, Sin?" Tapi di situ kata Muksin, ini bukan bekas muntahan Mas Rejo, Bang. Ini juga bukan bekas darahnya Mas Rejo. Mas Rejo itu sama sekali nggak muntah dan sama sekali nggak mengeluarkan darah. Terakhir kalinya ketika Mas Rejo dibawa ke rumah sakit, kondisi kamar Mas Rejo itu ya bersih. Nggak ada kotoran-kotoran semacam ini, nggak ada bekas muntahan. Dari situ Bambang dan Muksin itu langsung merinding. Terus setelah bekas darah dan muntahan ini dibersihkan oleh Muksin dan Bambang, Muksin dan Bambang akhirnya kembali ke rumah sakit. Di rumah sakit waktu itu mereka ngelihat Mas Rejo ini posisinya masih tidur. Bapak dan ibu mereka itu lagi sibuk membersihkan di sekitar tempat tidur Mas Rejo. Muksin akhirnya tanya ke ibunya, "Bu, ibu tadi sudah sholat malam toh, Bu?" Ibunya Muksin ini geleng-geleng kepala. Muksin agak heran juga lah, kenapa ibu kok nggak sholat malam, Bu? Situ ibunya bilang bahwa beliau itu semalam kecapean banget. Jadi beliau nggak sempat kebangun sama sekali tadi malam. Tidurnya itu pules banget. Terus ibunya bilang, "Sudah deh, nanti malam ibu sholat." Akhirnya di situ Muksin pun diam, dan gak lama kemudian bapaknya Muksin ini ngajak Muksin keluar untuk beli kopi di warung. Dan ketika ngopi inilah Muksin menceritakan ke bapaknya tentang kejadian aneh yang terjadi di rumahnya. Termasuk di situ Muksin juga cerita soal kobaran api yang muter-muter di depan rumah mereka. Bapaknya Muksin ini kayak pasrah mendengar cerita Muksin ini. Karena gak lama setelah Muksin cerita itu, bapaknya Muksin akhirnya juga cerita. Ternyata ada kejadian aneh yang juga terjadi di rumah sakit malam itu. Ceritanya malam itu ketika bapak dan ibunya Muksin ini tidur, mereka ini tidurnya persis di bawah ranjang tempat tidur Mas Rejo. Mereka menggelar tikar di situ. Nah, pas lagi enak-enaknya tidur, bapaknya ini nggak tahu persis jam berapa waktu itu, tiba-tiba bapaknya ini dibangunkan oleh beberapa orang dan bapaknya ini disuruh minggir. Di situ bapaknya ngelihat ada orang-orang, ada sekitar 5 orang lah. Semua ini laki-laki. Nah, mereka semua itu pakai jas hitam-hitam dan mereka itu bersepatu hitam dan dandanannya itu rapi banget. Yang dilihat oleh bapaknya Muksin, mereka semua itu wajahnya pucat. Jadi mereka inilah yang nyuruh bapaknya Muksin itu minggir di situ karena mereka semua mau lewat. Dan kayaknya seolah-olah mereka ini mau memeriksa kondisi Mas Rejo. Awalnya di situ bapaknya Muksin ini mengira bahwa mereka-mereka ini mungkin adalah dokter atau perawat dari rumah sakit tersebut. Jadi beliau waktu itu nggak curiga sedikit pun. Dan setelah mereka memeriksa kondisi Mas Rejo, mereka pergi. Nggak tahu mereka waktu itu ngapain Mas Rejo, mereka nggak tahu. Anehnya mereka ini nggak lewat pintu. Ketika itu bapaknya Muksin ngelihat mereka ini nembus tembok. Dari situlah bapaknya Muksin ini langsung merinding. Dan beliau baru sadar bahwa yang datang barusan itu bukanlah sosok manusia. Di situ bapaknya Muksin ini sudah mulai merasa ada keanehan. Beliau itu sempat bertanya dalam hati, mereka tadi itu siapa? Dan hari itu belum terjawab bahwa mereka ini siapa. Akhirnya sore itu gantianlah Muksin yang menjaga Mas Rejo di rumah sakit, sedangkan bapak dan ibu mereka ini pulang ke rumah. Malam itu Mas Rejo ini tahu bahwa yang menjaga waktu itu adalah Muksin.
Tapi kondisi Mas Rejo waktu itu masih lemes, wajahnya itu masih kelihatan pucat. Dan kira-kira sekitar jam 9 malam, Muksin ngelihat Mas Rejo itu sudah tidur. Dan setelah memastikan bahwa Mas Rejo itu sudah tidur, Muksin pun tidur. Tapi nggak lama setelah Muksin ini tidur, dia dibangunkan Mas Rejo. Mas Rejo itu tiba-tiba turun dari ranjangnya, dan yang bikin Muksin itu ngerasa heran, Mas Rejo waktu itu ngajak Muksin ngopi di warung. Muksin sempat tanya, loh Mas, alhamdulillah Mas sampean sudah sehat ya Mas. Muksin waktu itu sempat meneteskan air mata karena dia benar-benar terharu ngelihat Mas Rejo itu sudah sehat. Di situ Mas Rejo juga ngomongnya juga sudah lancar dan Mas Rejo nggak lemes lagi. Dan diam-diam akhirnya mereka keluar dari kamar rumah sakit menuju ke warung kopi. Mas Rejo waktu itu pakai jaketnya Muksin. Nah di warung itu mereka pesen 2 gelas kopi. Mas Rejo di situ ngerokok. Ngerokoknya ini nyambung terus. Begitu rokok Mas Rejo ini habis, dia nyalakan rokok lagi. Pokoknya Mas Rejo di situ cerita panjang lebar. Tapi ternyata belakangan Muksin tahu, ternyata Mas Rejo ini banyak cerita soal bapak dan ibu ketika waktu itu. Mas Rejo ini cerita bahwa beliau itu kasihan sama bapak dan ibu. Di situ Mas Rejo juga bilang ke Muksin, nanti Sin, meskipun kamu sudah nikah, kamu harus tetap tinggal di rumah ya Sin. Jagain bapak sama ibu. Di situ Mas Rejo juga bilang ke Muksin, Sin, sampein ke bapak sama ibu, dan kamu juga pesenku, kalian semua nanti nggak perlu dendam sama Manda. Manda dan orang tuanya itu memang orang jahat. Mereka sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti itu. Jadi biar Allah yang balasin. Kalian doakan aja buat aku. Terus selanjutnya setelah itu Mas Rejo ini bilang satu hal. Tapi pernyataan ini yang membuat akhirnya Muksin itu sedih. Dia nggak nyangka banget kalau Mas Rejo itu ngomong hal ini. Jadi Mas Rejo itu bilang, Sin, nanti kalau aku meninggal, tolong makamkan aku di samping makamnya Simbah ya Sin. Kagetlah di situ Muksin. Mas Rejo ini ngomong apa Mas? Jangan ngomong gitu toh Mas. Ini kan Mas Rejo sudah sehat Mas. Sudah jangan ngomong aneh-aneh lagi Mas. Dan setelah pembicaraan itu, Mas Rejo ngajak balik lagi ke kamar. Mereka akhirnya jalan melewati lorong-lorong rumah sakit. Dan disinilah Muksin itu tiba-tiba mencium aroma minyak serimpi yang kuat banget. Aroma minyaknya orang mati. Dan aromanya itu wangi banget, menyengat banget. Nggak lama kemudian Muksin itu mencium aroma kapur barus dan juga aroma bunga melati. Jadi yang dibayangkan oleh Muksin itu kayak mencium aroma jenazah. Muksin ini sempat berpikir mungkin baru saja mereka itu melewati kamar jenazah. Jadi wajar kalau baunya seperti itu. Dan pas sudah mau masuk kamar, Muksin ngelihat Mas Rejo itu masuk kamar lebih dulu. Tapi waktu itu Muksin mau menuju ke kamar mandi. Sebenarnya di dalam kamar pasien itu ada 2 kamar mandi yang tersedia. Tapi Muksin jarang sekali mau pakai kamar mandi itu karena di kamar mandi tersebut itu banyak pispot-pispot pasien yang ditinggalkan di kamar mandi itu. Jadi setiap kali Muksin menuju ke kamar mandi itu, Muksin merasa jijik. Jadi akhirnya dia terbiasa pakai kamar mandi yang ada di luar, yang posisinya ada di pojok lorong rumah sakit. Jadi waktu itu ketika Mas Rejo ini masuk ke kamar, Muksin bilang ke Mas Rejo, dia mau ke kamar mandi sebentar. Nah kira-kira 5 menit kemudian setelah Muksin ini dari kamar mandi, dia pun balik ke kamar. Pas dia buka pintu kamar pasien, di situ Muksin sudah ngelihat ada 2 perawat dan 1 orang dokter yang menangani Mas Rejo. Dan di sebelah ranjang Mas Rejo itu ada beberapa keluarga pasien yang lain yang juga ikut bangun. Dan raut wajah mereka pas ngelihat Muksin itu agak aneh. Terus pas semakin Muksin ini mendekat, ada 1 keluarga pasien yang mendekati Muksin. Beliau ini seorang bapak-bapak, beliau datang dan langsung memeluk Muksin sambil beliau bilang, yang sabar ya Mas. Semoga keluarga diberi ketabahan. Muksin masih nggak ngerti loh ini ada apa Pak. Nggak lama setelah itu salah satu perawat ini menjelaskan ke Muksin bahwa Mas Rejo baru saja mengembuskan nafas terakhirnya. Mas Rejo meninggal. Di situ Muksin nggak percaya loh. Barusan orangnya ini ngopi sama saya di warung. Semua orang yang ada di sana juga heran. Mana mungkin pasien lagi sakit kok malah bisa ngopi di warung. Mereka mengira waktu itu Muksin ini berhalusinasi. Dan pada akhirnya si bapak keluarga pasien yang ada di sebelah itu menjelaskan ke Muksin bahwa katanya dari tadi Mas Muksin itu keluar kamar dan bapak ini ngelihat ketika Muksin keluar kamar dan itu Muksin ini keluar sendirian. Posisi Mas Rejo masih tertidur di ranjangnya dan bapak-bapak di sebelah ranjang Mas Rejo itu juga menjelaskan
Ketika Mas Muksin itu keluar kamar, kondisi Mas Rejo itu semakin memburuk. Jadi nafas Mas Rejo itu terus-menerus berat. Sampai ada erangan-erangan yang membuat beberapa orang keluarga pasien yang lain itu kebingungan. Mereka panik, mereka takut, termasuk si bapak ini. Akhirnya beliau manggil suster dan dokter yang bertugas. Dan setelah dilakukan pemeriksaan itu, ternyata Mas Rejo meninggal. Muksin itu benar-benar kaget. Badannya itu lemas dan tiba-tiba dia jatuh pingsan. Dan setelahnya dia nggak ingat apa-apa lagi. Ketika Muksin ini bangun, di situ sudah ada bapak dan ibunya Muksin serta beberapa keluarga yang lain. Mereka semua sedih atas kepergian Mas Rejo. Dan setelahnya Muksin melihat jenazah Mas Rejo. Terlihat sekali wajah Mas Rejo itu tersenyum. Mereka semua juga mengakui wajah Mas Rejo waktu itu senyum. Jenazahnya ini senyum, wajahnya itu bersih. Akhirnya dengan menghela nafas panjang, Muksin mencium kening kakak kandungnya itu dan dia mengucapkan, "Mas, suwun ya Mas, makasih ya Mas. Selamat jalan Mas. Nanti permintaan Mas aku sampaikan ke Bapak. Makam Mas nanti kami usahakan ada di samping makam Simbah." Jadi hari itu tepat di hari Rabu, tanggal 8 Mei tahun 1996, Mas Rejo ini meninggal dunia. Dan setelahnya Mas Rejo kemudian dimakamkan persis di samping makam Simbah atas permintaan terakhir Mas Rejo. Muksin meyakini sosok Mas Rejo yang sempat ngopi bersama Muksin pada malam sebelum Mas Rejo itu meninggal, itu dipastikan bukanlah Mas Rejo secara wujud manusia. Wallahu a'lam bishawab, Muksin sendiri nggak tahu dengan siapa dia ngopi malam itu. Yang jelas pernyataan dari Mas Rejo waktu itu benar-benar dikabulkan oleh Muksin. Tentang Mas Rejo yang pingin dimakamkan di samping makam Simbahnya, itu semua dikabulkan oleh Muksin. Dan sehari setelah Mas Rejo itu dimakamkan, Mbak Yani beserta keluarga dari Semarang itu datang melayat ke rumah Mas Rejo. Mbak Yani menyampaikan, memang benar, tentang Manda itu memang sebegitu cintanya ke Mas Rejo. Tapi selama ini, tanggapan Mas Rejo itu biasa saja. Menurut Yani, kisah yang disampaikan Mas Rejo ke Muksin itu nggak semuanya diceritakan oleh Mas Rejo. Ternyata ada banyak hal yang parah yang sudah dilakukan oleh Manda. Dan semuanya dilakukan dengan bantuan dukun-dukunnya. Dan selama sekitar hampir 7 harian itu, ibunya Muksin ini sakit di rumah. Beliau itu cuma bisa terbaring di tempat tidur. Beliau menyesal karena beliau nggak sempat melaksanakan sholat malam seperti anjuran Kiai dari Bojonegoro itu. Di sini ibunya menyesal. Jadi setelah mendapat permintaan dari Muksin supaya ibunya itu mendirikan sholat malam, ketika beliau berada di rumah sakit, beliau itu belum bisa melaksanakan sholat malam karena beliau mengaku kecapean malam itu. Dan ketika beliau pulang ke rumah, beliau juga belum sempat melaksanakan sholat malam karena ada beberapa alasan yang membuat ibunya itu benar-benar capek malam itu. Jadi dari situlah ibunya ini benar-benar menyesal. Tapi Muksin di situ dan juga bapaknya dan juga saudara-saudara yang lain berusaha menenangkan ibunya Muksin. Mereka bilang, semua itu sudah ditakdirkan oleh Gusti Allah. Sudahlah Bu, ikhlaskan semuanya kepada Allah. Waktu pun berlalu hingga pada akhirnya Muksin ini menikah dan berkeluarga. Dia ingat pesan dari Mas Rejo bahwa setelah nikah nanti, Muksin dan keluarga itu diminta untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya untuk menemani bapak dan ibunya. Dan sampai hari ini Pak Muksin dan keluarga itu masih tinggal di rumah tersebut. Ibunda dari Pak Muksin ini sudah meninggal di tahun 2008. Sedangkan bapak beliau sampai hari ini masih sehat walafiat dan setiap hari beliau masih pergi ke ladang. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin ku nyanyikan lagu nan gembira, ingin ku ceritakan rahasia suka, ingin ku syairkan senandung asmara di titik saat kita berjumpa pula. Nan ku harap senyum gelap senda gurau, duduk bersanding dekat di atas dangau, mendengarkan unggas bebas nan berkicau. Kau hilang hatiku